공격하는 거야! 왜? 그런 거 우리 공격하는 거야! Di episode sebelumnya ada ninja suruhan Park mencoba membunuh Momyung yang kala itu mereka kira adalah raja. Saat insiden tersebut, Momyung pingsan karena penyakit yang sudah lama ia derita. Di tempat lain, Sam mengambil gelang miliknya yang dicuri oleh si bocah tua nakal. Park yang kala itu tertidur, oleh Sam langsung ditodong pisau. Sam bilang ke Park bahwa dirinya adalah orang yang selama ini dia cari. Sam mengancam Park lain kali akan membunuhnya. Sam pun kemudian pergi meninggalkan pisaunya yang kala itu sedikit menggoreskan ke leher Park. Kemudian Sam lanjut menduduki singgasana yang memang harusnya dialah yang menempati. Sang ibu lalu mendatanginya. Sam berkata pada ibunya bahwa dia sudah tak bisa menghindar dari status rajanya. Merasa belum siap, sang ibu seakan tak rela tahta yang selama ini ia perjuangkan, yang selama ini dijaga ketika Sila sedang goyah, diambil alih begitu saja oleh anaknya. Sang anak pun menegaskan bahwa tidak ada sejarahnya ratu menjadi raja. Yang menjadi raja adalah Jinhung, tegas Sam. Tak lama lalu ratu tertidur dan bermimpi Sam mencekiknya. Hal itu karena beliau sedang dilanda khawatir kalau tahtanya direbut oleh anaknya. Ratu lalu terbangun dari mimpi buruknya dan menyuruh pengawalnya agar memanggilkan Ajigung. Namun pengawal bilang bahwa Ajigung sedang mengobati wabah di desa. Tak lama si pengawal tersebut kemudian menawari teh kepada sang ratu yang terlihat sangat panik. Keesokan harinya, si bocah tua nakal bercerita tentang kejadian yang dialaminya semalam kepada Hokong. Di tempat lain, Momyung masih tak sadarkan diri akibat pingsan semalamnya. Yeowul berkesimpulan bahwa Momyung menderita pingsan sebagian, yang mana penderita akan mengalami pingsan secara tiba-tiba. Scene berpindah pada Ajigung yang berada di desa. Sebagai tabib yang disegani masyarakat, Ajigung terus mencoba menolong warga yang kala itu wabahnya semakin menyebar. Mirisnya, Ajigung tak punya cara lain selain memberikan obat yang mana peminumnya akan mengalami dua kemungkinan. Kalau obat tersebut bisa diterima tubuh, maka peminum akan sembuh. Namun bila tubuh peminum tak menerimanya, maka obat tersebut secara sekejap akan membunuh si peminum. Saat diminumkannya, ya, orang tersebut pun mati. Hal itu membuat Ajigung terpukul karena merasa membunuh orang yang tak bersalah. Kala itu Ajigung menangis berteriak melihat kondisi para warga yang kesakitan. Di sisi lain ada Aro mencari obat ginseng dan peony di kedai ramuan obat. Namun sang penjual bilang bahwa obat tersebut sangat langka dan mungkin sudah tidak ada. Tak lama Aru lalu menemukan tanaman bintang adas yang tercecer akibat tumpukan yang sedang dibawa oleh orang menuju suatu tempat. Perlu diketahui bintang adas ini yang kemarin dicari Ajigung di rumah Park ya. Bintang adas adalah tanaman yang ada pada dinasti Sila, yang diduga obat tersebut sangat ampuh menyembuhkan segala wabah jika seseorang bisa meraciknya. Aru terheran-heran, mana mungkin bintang adas tercecer di ibu kota. Ternyata bintang adas tersebut hendak ditimbun oleh Park di gudangnya. Menurut Park, kelak itu bisa menjadikan emas jika rakyat sudah sangat membutuhkannya. Di sisi lain, Wikung mendatangi adiknya. Wikung marah lantaran ratu berani menciptakan Worwa lagi. Kenapa Wikung bisa marah? Jawabannya nanti ya guys, kita ikuti alur filmnya dulu. Wikung lalu menyuruh adiknya tersebut agar mundur dan serah tahta.
또한 Ratu marah mendengar Wikung yang tiba-tiba seolah menjadi sekelompok pemberontak. Wikung lalu menegaskan kepada adiknya bahwa ada seseorang yang dilahirkan tanpa nama namun seolah-olah dia tak dilahirkan. 없이 애초에 태어나지 않은 것처럼 Sang ratu kaget dan menanyakan siapa yang dimaksud Wikung. Wikung marah seraya berkata bahwa semua awal dari masalah adalah karena keserakahan Ratu Jisoo. 내가 시작한 일이라고. Tak lama Aro datang menemui Pak Tarmo. Dia melapor bahwa ada wabah aneh yang melanda desa Makmang. Parahnya tidak ada obat untuk mengobati para warga. 죽어나가고 있습니다. Seraya memberikan bintang adas yang ditemukannya tadi di ibu kota, Aro melapor bahwa bintang adas tersebut ditimbun di gudang penyimpanan milik si bocah tua nakal. 영실공댁 고방입니다. Aro meminta Pak Tarmo agar membantunya mengambil adas tersebut. Dengan wajah melasnya, Pak Tarmo bilang bahwa dia sama sekali tak punya kekuatan untuk melawan Pak. 또 은편 한 입도 없는데. Mendengarnya Aro pun marah-marah kepada Pak Tarmo. 죽으면 보실 거예요. Di situ Kim Kyu lalu bilang ke Aro bahwa kakakmu telah dirawat karena kejadian semalam ada beberapa ninja yang mencoba membunuh kakakmu. 가게? Aro lalu bergegas menemui Momyung. Namun sayangnya dia sudah keduluan oleh Putri Sokmyung. Putri Sokmyung kala itu tengah mendekatkan wajahnya ke arah wajah Momyung. Momyung yang kala itu sedang mengingat Aro pun lantas berpikir bahwa orang yang sedang membelainya sekarang ini adalah Aro. Tanpa pikir panjang, Momyung yang kala itu siuman lalu tiba-tiba saja mencium Putri Sokmyung yang ia kira adalah Aro. Kejadian tersebut tentu saja disaksikan oleh Aro. Sang putri kemudian bilang ke Momyung bahwa dia telah memiliki tunangan. Lagian dia juga tak akan menikah dengan setengah bangsawan seperti Momyung. 같은 반쪽을 내 남친으로 받아들일 생각. Kemudian putri mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menyimpulkan sebenarnya perasaan apa ini ketika dekat dengan Momyung tampak begitu berbeda dengan yang lain. 방금 그거라면. 생각이 궁금하단 게 아니오. Sang putri kemudian menyuruh Momyung agar selalu dekat dengannya untuk sementara ini. Hal itu dikarenakan putri merasa penasaran dengan perasaannya terhadap Momyung. 내가 더 이상 궁금해하지 않을 때까지 훔치지 마시오. 신국의 공주로서 내리는 명이오. Momyung kemudian keluar dengan Aro yang sudah menunggunya sejak lama. Aro menanyakan keadaan Momyung, namun sayang sekali Momyung bersikap biasa saja. Tentu saja hal itu sebenarnya karena Momyung tidak mau Aro dimanfaatkan lebih jauh oleh sang ratu jika terlalu dekat dengannya. 난 알면서도 사내가 밀당을 저렇게 하냐. Aro lalu balik ke ruangannya. Di situ dia sudah ditunggu oleh Putri Sokmyung. Aro kaget kalau Putri Sokmyung mengetahui Sam adalah raja. 지희들은 다른 사람들도 알게 된 것입니까? Menurut Sokmyung, Aro sangatlah serakah menjaga dua orang sekaligus. Putri lalu menebak bahwa Momyung bukanlah kakak Aro yang sebenarnya. Hal itu karena cara memandang Aro kepada Momyung tampak berbeda, kata Putri. 널 보는 이 눈빛은 오라비를 보는 눈이 아니었다. Namun Aro menjawab dengan penuh keyakinan bahwa sang putrilah yang serakah. Hal itu dikarenakan Putri ingin memiliki Momyung yang jelas tak suka padanya. 없는데 억지로 갖고 싶어하는 게 욕심이죠. Sokmyung kemudian bilang bahwa kini ia sudah paham kenapa Ratu memilih Aro. Aro lalu mempertanyakan tentang sang ratu yang memilihnya dalam hal apa. Tak menjawab, Sokmyung pun pergi. Di sisi lain, saat Ban Ryu makan, Suho tiba-tiba mendatanginya. Suho marah lantaran dirinya tahu bahwa Ban Ryu juga ikut terlibat atas percobaan pembunuhan Momyung tadi malam. Suho sangat menyayangkan atas perilaku Ban Ryu yang kembali menjadi jahat. 도망치는 거냐? 나쁜 놈으로? 만약 조금이라도 관련이 있다면 넌 개자식이니까. Tak lama Momyung datang dan teman-temannya kemudian menunduk. Kemudian ada salah satu orang yang tiba-tiba memberi makan Momyung. 먹어. 고맙다. Hansung bilang karena semalam ada yang mencoba membunuhnya, kini teman-temannya percaya bahwa dirinya adalah raja. 그래서 형이 완전 왕이라고. 이거 먹어. Momyung lalu pergi saat Yeol bertanya apakah kau adalah raja. 밥맛이 없다. Singkat cerita, saat Momyung dan Sam tak sengaja bertemu, Momyung lalu memukul Sam seraya mengatakan sampai kapan kau akan terus sembunyi begini. Rupanya Momyung memang benar-benar sudah mengerti bahwa Sam adalah raja. Sam lalu balik memukul Momyung seraya berkata bahwa dia juga terus berusaha untuk membuat rakyat Silla menjadi lebih baik lagi.
Tidak akan lagi ada pembunuhan karena aturan silat dan para petani juga tidak akan mencuri karena kelaparan. 하지마. 나도 발버둥 치고 있어. 다시는 평범한 백성이 도적이 되지 않게. Mendengar pengakuan tersebut, Momyung lalu terdiam. Sam menjelaskan dengan begitu emosional karena memang Momyung tak tahu apa yang dialami Sam selama ini karena aturan ibunya. Di tempat lain, Ratu sedang mengadakan kumpulan dengan pejabat. Pejabat yang pro kepada Ratu usul agar segera menemukan jalan keluar untuk menangani wabah desa. Jika tidak, maka wabah tersebut kemungkinan akan menyebar di ibu kota juga. Yang jadi masalah pada pertemuan mereka adalah ketidakadanya obat untuk menangkal wabah tersebut. 이 약재를 풀어 손을 써야 하는데 왕경에 Namun di situ kelompok Pak santai-santai saja. Mereka tak ingin membahas tentang petani yang tidak begitu penting menurut mereka. 부여와 고군의 기세가 심상치 않은데. Kelompok yang pro dan kontra dengan Ratu terus berpendapat mengeluarkan masalah mereka masing-masing hingga membuat sang Ratu pusing. Sampai-sampai sang Ratu berhalusinasi para pejabat yang ada di depannya menuntut sang Ratu untuk turun tahta. Padahal mereka tak membahas raja sedikit pun. 우리 사신을 보내야 할. 괜찮으십니까? Di sisi lain, terlihat Pak Tarmo sedang mencari ide bagaimana caranya mengambil obat-obatan tersebut dari Park. Oleh karenanya Pak Tarmo menyuruh Momyung dan Sam untuk berpikir bagaimana cara mengambil obat tersebut. 이게 문제다. 어떻게 문제를 하느냐? Pak Tarmo bilang bahwa dia merasa Momyung dan Sam adalah orang yang cocok untuk menangani masalah ini. Walaupun di situ Aro protes ke Pak Tarmo bahwa mereka memiliki watak yang keras dan bisa saja mereka akan membuat masalah. 너 저지르고 말 거라고요. Pak Tarmo kemudian dengan entengnya bilang bahwa memang dia sengaja membuat masalah. Karena terkadang dunia tidak akan berubah tanpa adanya masalah, kata Pak Tarmo. 무슨 일이라도 저지르지 않으면 이 세상은 바뀌지 않아. 저들이 결정짓기에 달려있겠지. Sam dan Momyung lalu berdiskusi untuk menangani cara bagaimana mengambil bintang Hades di gudang Park. Tanpa saling memberitahu, ternyata Momyung dan Sam sama-sama tahu jawaban mereka adalah sama. 내 답은 하나야. 내 답도. Di sisi lain, Ban Ryu tengah melamun tentang perbuatannya yang mencoba membunuh Momyung. Dia juga ingat perkataan Soho yang terlihat perhatian dengannya. Tak lama kemudian Susan memanggilnya. Ban Ryu berkaca-kaca kala Susan sangat merindukannya. Namun walaupun begitu, Ban Ryu sebenarnya lelah dengan semuanya. Di sisi lain, ayah angkatnya bermusuhan dengan ayah Soho. Di sisi lain, Ban Ryu juga sangat mencintai Susan. Ban Ryu menyuruh Susan agar menjauh darinya supaya kelak Susan tak akan tersakiti karenanya. 나 나쁜 놈이에요. 좋은 사람이에요. 반류랑. Scene berpindah kala Momyung dan Sam meminta bantuan kepada Soho dan Yeol. Mereka rencananya akan menyelinap ke gudang Park pada malam hari. Soho dan Yeol pun bersedia melakukan hal tersebut. 나 때문에 하는 거야? 해야 할 일인 것 같아서. 좋아. 뭐. Soho juga menegaskan agar perbuatan mereka jangan sampai Ban Ryu tahu karena bisa menyakiti hatinya. 그놈 발목을 잡을 수도 있는 일이야. 그렇게 만들 순 없어. Bersamaan Soho berkata demikian, Ban Ryu datang dan mendengar semua ucapan mereka yang tengah berencana merampok di gudang ayah angkatnya. 걔 모르게 해야 돼. Nah, malam itu pun tiba. Mula-mula Pak Tarmo berpura-pura mabuk untuk mengalihkan perhatian Park. Hal itu karena Momyung lah yang menyuruh Pak Tarmo agar berbuat demikian. Di luar rumah, Pak Tarmo terus memanggil Park dan mengajaknya minum arak. Sementara Pak Tarmo berulah, Momyung dan kawan-kawan pun mulai melancarkan aksinya. Kita berpindah pada Pak Tarmo yang kala itu diseret menuju ruangan Park. Park lalu bertanya apa tujuan Pak Tarmo ke rumahnya. Pak Tarmo berpura-pura mabuk dan menawarkan arak kepada si bocah tua nakal. Tak disangka, Ban Ryu pun tiba-tiba juga ikut-ikutan mengalihkan perhatian Park. Dia terlihat mabuk dan langsung memanggil ayah angkatnya tersebut. Parahnya, si Ban Ryu sengaja melontarkan kalimat yang mana kalimat tersebut adalah tujuan Park yang ingin merebut tahta dari ratu. Oleh karenanya di situ Pak Tarmo jadi paham tujuan Park selama ini. 전문 자객들도 닥쳐 만질 수가 없습니다. 이 신국의 왕이 돼. 그 원대한 꿈이라 이게. Di sisi lain, Aro tiba-tiba saja dihampiri para utusan ratu.
Tanpa memberitahu tujuan mereka, Aro kemudian diseret paksa agar menemui sang ratu. 이거라도 알아야 갈 거 아니오. Kita berpindah pada Momyung dan kawan-kawan yang telah berhasil masuk di gudang milik Park. Mereka menemukan sejumlah tanaman langka serta perhiasan yang sengaja ditimbun oleh Park. 황실보다 더 많은 금과 약재. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung membawa keluar tanaman sekaligus obat-obatan tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Anton, si anak buah Park. Kala itu Anton bersama pria besar yang tempo lalu pernah mengikat Momyung dan Sam. 화살 맞은 내가 많이 아려. Oleh karenanya Sam meminta izin Momyung agar kali ini Sam saja yang menangani pria tersebut. Sam menghajar anak buah Park hingga pingsan. Keesokan harinya, Ajigung dan Pak Agus mendapat kiriman obat-obatan yang kemarin dicuri oleh Momyung dan kawan-kawan. 애소 마시고 금입니다. Di sisi lain, Yeowul bertanya kepada Soho mengapa semalam Ban Ryu membuat keributan di rumahnya. Soho hanya bisa tersenyum lalu Ban Ryu pun datang. Soho dengan senyum lebar lalu mengucapkan terima kasih kepada Ban Ryu. 고맙다. Di tempat lain, Ratu Jisoo flashback kala beliau kemarin bertemu Huikung kakaknya. Kala itu dengan mata berkaca-kaca Ratu bilang jika Huikung mengambil tahta maka dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Tampaknya Ratu sedang dihantui rasa gelisah lantaran kedatangan kakaknya yang tiba-tiba meminta serah tahta. Ratu tampak merasa bersalah kala mengingat kakaknya memarahinya karena perbuatan Jisoo tempo dulu. Lantas perbuatan apakah itu? Baik, simak baik-baik ya guys. Tepatnya 20 tahun yang lalu, Ratu Jisoo dan istrinya Huikung ini menjadi Wonhwa. Nah, istri Huikung pada saat itu tengah mengandung. Jisoo yang takut anak itu dilahirkan kelak akan menjadi raja, dia pun terpaksa membunuh istri Huikung yang kala itu sebenarnya adalah sahabat baik Jisoo. 아들을 위해서 난 널 죽여야 해. Hal itu dilakukannya karena Jisoo takut lantaran anak Huikung akan mengambil tahta. Oleh karenanya, mengapa Momyung takut Aro menjadi Wonhwa? Ya karena sejatinya Wonhwa itu dibentuk untuk memimpin Hwarang. Nah, jika tujuan Ratu sudah tercapai, maka beliau akan menyingkirkan Aro atau mungkin Sokmyung lah yang akan membunuh Aro sebagai partnernya. Sementara Momyung yang kala itu sedang santai, dia lalu dihampiri Sam. Dengan ada ketakutan, Sam bilang ke Momyung bahwa Aro sedang dibawa ke istana. Momyung yang berfirasat tidak baik lalu menanyakan hal tersebut kepada Sam, namun sayangnya Sam juga tidak tahu. 언제? 넌 알고 있었냐? 언제냐고 묻잖아. Kemudian kita akan berpindah pada Aro yang menemui Ratu. Ratu mengungkapkan kini Sam berubah semenjak mengenal Aro. Kalau dulu Sam bersedia menunggu ibunya turun tahta, namun sekarang Sam menjadi pemberontak dan ingin mengambil tahta. Sang Ratu mengaitkan pada ibunya Aro dulu yang menurut Ratu sudah mengambil Ajigung darinya. Apa sekarang kau ingin meniru ibumu? Tanya Ratu dengan nada tegas. 저는 아닙니다. 저 그런 적이 없습니다. Setelah itu sang Ratu lalu bilang bahwa beliau akan membuat Aro menentukan nasib di Wonhwa. 그리고 원하의 운명대로 살게 할 것이다. Dan episode 17 pun berakhir. Oh ya, penjelasan kenapa Momyung bisa gampang pingsan di episode selanjutnya ya guys. Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.